Oke, kita sudah sampai di GBIB. Sekarang ini Teacher Esther ditemani oleh Bapak Pendeta Richard. Beliau ini adalah Bapak Pendeta yang akan menolong kita untuk tahu seluk-beluk gereja GBIB ini. Kita akan mulai ya. Perhatikan baik-baik. Malang merupakan salah satu kota tertua di Jawa Timur. Saat Belanda menguasai Nusantara, Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur. Dari sejak itu, ada 3 gereja kuno yang ada di Malang, yang telah menjadi pusat peribadatan umat Kristiani selama lebih dari 1 abad. Dari urutan usianya, ketiga gereja itu adalah GBIB Immanuel, Gereja Kayu Tangan, dan Gereja Katedral Ijen. Nah, sekarang kita akan fokus pada Gereja Immanuel saja ya. Gereja ini dibangun setelah alun-alun dibangun lebih dahulu pada tahun 1700 oleh VOC atau Persatuan Dagang Hindia Timur. Setelah VOC bubar, maka kendali pemerintahan dan kegiatan perdagangan diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, termasuk mendirikan gereja ini. Pembangunan Gereja Immanuel oleh pemerintah Hindia Belanda berhubungan erat dengan pembangunan pusat kota sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian yang dicirikan oleh antara lain pembangunan alun-alun gereja, masjid, bank, penjara, kantor pos, tempat hiburan, serta pertokoan yang memenuhi kebutuhan sandang dan pangan warga kota, khususnya bagi warga Belanda dan warga Eropa lainnya. GBIB merupakan bangunan cagar budaya di Kota Malang yang dilindungi. Itu sebabnya untuk renovasi harus dilakukan seizin Pemkot Malang. Dan itu yang membuat arsitektur bagian dalam dan luar masih sama seperti dahulu saat zaman penjajahan Belanda. Bisa kita lihat kan, masih sangat otentik baik dari luar maupun di bagian dalamnya. GBIB juga menyimpan 2 Alkitab kuno yang usianya hampir 400 tahun yang tersimpan rapi di dalam lemari khusus di gereja. Bertahun cetak 1618, kitab itu masih utuh loh dan masih bisa terbaca dengan baik. Gereja GBIB ini awalnya digunakan sebagai tempat peribadatan orang Belanda dan Eropa yang lain. Bahkan pengurusnya juga adalah orang Belanda dan bahasa yang digunakan tentunya juga bahasa Belanda. Jadi kedatangan kami di sini sekaligus ingin tahu seluk-beluk ke gereja GBIB ini. Gereja GBIB ini kan sudah bangunan yang ikonik ya Pak, peninggalan sejarah. Salah satunya peninggalan dari zaman sejak Belanda dulu. Bisa diceritain sedikit Pak sejarah kisahnya GBIB ini gimana gitu Pak? Iya. Gereja Protestan di Indonesia bagian barat, Immanuel, Kota Malang, Jawa Timur, didirikan dan dibangun pada tanggal 30 Juli tahun 1861. Penggagas pendirian dan pembangunan adalah orang-orang Belanda yang berada di dalam ketergantungan VOC. VOC adalah organisasi dagang yang didirikan oleh orang-orang Belanda di tahun sekitar 1710.
Nah, setelah PUC dibubarkan itu sekitar abad ke-18 juga itu, maka diambil alih gereja ini oleh orang-orang Belanda. Dan perlu diketahui bahwa sepanjang Belanda VOC dan orang-orang Belanda non-VOC atau ex-VOC itu ibadahnya di sini. Sedangkan orang-orang Bumi Putra itu ibadahnya di Patimura 10. Di sana juga ada gereja GPIB Ebet. Dulu namanya Gereja Setengah Gedek. Nah, sekarang namanya dipopulerkan menjadi Gereja GPIB Ebet di Jalan Patimura 10 itu untuk orang-orang pribumi. Nah, sengaja dipisahkan seperti begitu karena orang-orang pribumi tidak perlu harus tahu terkait dengan politik imperialisme asing dalam rangka pengembangan atau pempribumian agama Protestan atau pembangunan Protestantisme yang ada di Kota Malang ini, dan juga terkait erat dengan perdagangan rempah-rempah seperti itu. Nah, sekarang usianya sudah 150 lebih ya, 1,5 abad. 2 tahun yang lalu dikukuhkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah Kota Malang itu sebagai salah satu gereja cagar budaya. Dan gereja Ebet yang di Jalan Patimura 10 itu masih dalam proses untuk pencagar budayaan Kota Malang, tingkat Kota Malang. Seperti itu. Kalau boleh tahu ini Pak, ini kan kursinya kayaknya masih zaman kuno banget. Memang sengaja dibuat begini ya Pak ya? Ya betul, ini kursi itu tadi yang saya sudah katakan. Ini sebenarnya kursi adalah style dari orang-orang VOC, dibuat sedemikian rupa. Ini memang berbeda dengan GPIB yang didirikan dan dibangun oleh orang-orang Belanda di Surabaya misalnya, atau di Jakarta misalnya, atau di Bandung misalnya. Nah, style model yang dipilih oleh orang-orang VOC seperti ini adalah sebenarnya kombinasi antara orang-orang VOC dengan orang-orang Portugis yang lebih awal datang gitu. Jadi memang ada beberapa orang Portugis, tetapi tidak banyak, tidak signifikan yang ikut berkecimpung di dalam politik imperialisme Belanda. Nah, oleh karena itu budaya atau estetika Portugis itu masih diperhitungkan oleh orang-orang Belanda. Jadi style dan bentuk model ini adalah kompromi antara Portugis dan Belanda. Jadi ini masih asli ya Pak? Masih asli dari itu atau sudah mengalami perubahan atau masih? Ini asli. Masih asli dari masih asli kayu jati tua. Wow. Masih asli ini. Usianya kalau saya lihat 150 tahun lebih. Kalau secara arsitektur ini di dalamnya juga masih asli ya Pak? Masih asli. Belum ada perubahan sama Belum sekali ada. dari pertama kali dibangun. Belum gitu ada ya? ya. Belum Oke. ada. Terus saya baca di Google nih Pak, katanya ada Alkitab yang sudah usianya ratusan tahun di sini Ada dua Alkitab yang yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda VOC itu sejak tahun 1700-an ya, atau abad ke-18, dan dua Alkitab ini tidak bisa dipisahkan atau selalu bersanding. Dibuat dari covernya dibuat dari kulit domba jantan yang didatangkan dari Belanda, dan ada dua buku, dan buku yang pertama itu berbicara tentang kitab suci yang ditulis dalam perspektif historis, dan kitab suci yang satu ditulis dalam perspektif atau dalam pandangan dogmatika. Jadi mereka bersanding, dan itu memang diwariskan, dan beberapa kali diminta oleh pemerintah
daerah Kota Malang ini kami tidak memberikan, karena itu bukan problemnya adalah harga jualnya mahal, tidak. Tetapi itu adalah merupakan satu dokumen amanah dari orang-orang POC pada waktu itu adalah untuk terus bersanding sampai kapan gereja ini bubar gitu. Selama gereja ini tidak bubar, ya Alkitab itu masih ada di ruang khusus, yaitu disebut ruang konsistori. Oke Pak, kalau perbedaannya antara dari zaman dulu sama sekarang itu bagaimana Pak? Ini kok dari sisi ibadat tetap sama tata caranya atau disesuaikan dengan kebudayaan di sini atau tetap mengikuti tata Protestan secara umum? Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang ada di Indonesia, di Nusantara ini kan 33 provinsi dari 26 provinsi, 27 provinsi dari 33 provinsi yang ada di Nusantara atau di Indonesia ini, bahwa GPIB sejak zaman VOC itu memang kita masabnya, kita kiblatnya itu Calvinis, ya, aliran Calvinis. Jadi Calvinis ini adalah bapak reformator di Swiss, ya, bersama dengan Ulrich Zwingli dan Martin Luther, tetapi kita mengambil Calvinis. Jadi ibadahnya secara Calvinisme, karena Calvinisme ini sangat cocok dengan peradaban orang-orang Belanda yang sangat sekuler, sangat moderat, dan sangat terbuka, dan memiliki kebebasan dan kemerdekaan berekspresi dalam rangka untuk melakukan praktek-praktek ritual apapun bentuk dan jenisnya seperti itu. Jadi memang Belanda sudah meninggalkan dan mewariskan kepada Bumi Putra itu masabnya memang Calvinis. Memang Calvinis. Dimanapun GPIB Calvinis. Berbeda mungkin dengan gereja-gereja lain yang ada Lutheran, ada Zwingli dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak waktunya. Kami jadi tahu sejarahnya dan seluk-beluknya. Semoga ini pandemi cepat selesai ya Pak ya, sehingga peribadatan kembali seperti sedia kala. Demikian Pak, terima kasih banyak, Tuhan memberkati.